Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar, channel yang memberikan informasi dan solusi terkait investasi, keuangan, dan bisnis. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mengelola gaji atau penghasilan bulanan dengan prinsip 50-30-20 atau yang dikenal dengan The Balance Money Formula yang dikenalkan oleh Elizabeth Warren dan Amelia Tyagi dalam bukunya All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money. Di sini saya akan mencoba membuat nanti aplikasinya ke dalam Excel, tentunya disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Di sini kita hanya akan mencoba mengambil prinsip dasarnya saja dari teori The Balance Money Formula. Di sini, dalam teori yang dikemukakan oleh Elizabeth Warren dan Amelia Tyagi ini, mereka mengelompokkan pengeluaran itu berdasarkan needs, kebutuhan, wants, keinginan, dan untuk savings. Yang termasuk di dalam savings ini, termasuk pembayaran utang pun dikelompokkan ke dalam savings. Nah, untuk needs yang dianjurkan oleh mereka adalah 50%. Untuk wants 30%, untuk saving 20%. Needs itu apa? Needs itu adalah sesuatu yang harus kita keluarkan, must have. Di sini misalnya adalah tempat tinggal, basic, makan, biaya transportasi, kalau pakai motor mungkin biaya bensin, ataupun pakai mobil, lalu pakaian. Nah, selain needs ada juga wants, keinginan. Misalnya kita ingin langganan TV kabel, nonton di bioskop, makan di restoran, sekali-kali ingin makan enak, atau pengen pakaian mewah, jam mewah, pengen nonton konser, dan sebagainya yang termasuk ke dalam keinginan. Bukan sesuatu yang harus terpenuhi. Bukan sesuatu yang dasar yang kita harus penuhi. Nah, lalu ada juga saving. Di sini mereka mengelompokkannya untuk saving itu, untuk tabungan hari tua yang dianjurkan oleh mereka adalah misalnya untuk tabungan hari tua 10%, untuk bayar mortgage atau cicilan KPR atau menabung untuk beli rumah itu 5%, lalu menabung untuk tujuan lain seperti untuk beli mobil atau liburan 5%. Nah, yang membedakan teori dari Elizabeth Warren dan Amelia Tyagi dengan pakar-pakar keuangan lainnya mungkin di segi wants-nya. Biasanya kita dianjurkan untuk berhemat untuk memperbesar di savings-nya. Tapi di sini mereka mengelompokkan untuk wants-nya itu cukup besar di 30%. Tapi di sini kita tidak boleh lebih dari 30%. Untuk needs pun dianjurkan kalau bisa di bawah 50%, misalnya di 35%. Nah, jadi mengapa mereka menganjurkan untuk di wants-nya? Karena kita sudah bekerja, sudah menghasilkan uang, kadang kita mungkin perlu untuk menikmati juga hasil kerja kita. Kita harus memenuhi juga keinginan kita, apalagi di masa-masa sekarang yang mungkin lebih penuh tekanan, penuh dengan stres. Maka kita perlu sekali-kali untuk memenuhi keinginan kita. Tapi kita batasi maksimal 30% per bulannya, tidak boleh lebih dari 30%. Nah, di sini saya sudah membuat Excel-nya untuk mengaplikasikan teori tadi dan juga penerapannya yang bisa lebih difleksibelkan, disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, dengan pendapatan kita masing-masing. Nah, di sini saya sudah buat tabel pendapatan setelah pajak. Di sini kita tinggal isi realnya pendapatan kita berapa. Lalu di sini saya buat kelompok needs, wants, dan saving. Di sini saya kelompokkan needs 50, 30, 20 sesuai dengan teori tadi, tapi berdasarkan kenyataan di lapangan, bila pendapatan kita semakin kecil, maka biasanya mungkin kurang jika kita untuk needs-nya hanya mengalokasikan 50%. Misalnya jika pendapatan kita hanya 3 juta, kita masukkan di sini 3 juta, maka di sini akan otomatis berubah. Needs-nya itu 1,5 juta, wants-nya 900.000, saving-nya 600.000. Mungkin kalau seperti ini akan kurang kalau hanya 1,5 juta, maka kita bisa alokasikan misalnya untuk wants-nya kita alokasikan hanya 10% saja atau 5%, terserah.
Nah, jadi di sini jika saya alokasinya 10%, maka needs-nya sekarang jadi 70%. Maka di sini untuk needs-nya jadi 2.100.000, ini otomatis berubah. Otomatis di needs-nya berubah, wants-nya mengecil, saving-nya tetap. Seiring dengan nanti misalnya pendapatannya meningkat, misalnya menjadi 10 juta, kita bisa alokasikan lebih proporsional seperti yang tadi dianjurkan 50, 30, 20. Di sini needs-nya jadi 5 juta, wants-nya 3 juta, savings-nya tetap 2 juta. Ini bisa dirubah-rubah fleksibel sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini misalnya saya buat needs, want, dan save harus sama dengan total pendapatan. Jika berbeda, misalnya saya alokasikannya lebih besar, misalnya di sini saya 60%, maka akan ada warning di sini, peringatan, tidak sama dengan total pendapatan. Totalnya tentunya harus 100% jumlahnya. Nah, di sini saya coba detailkan lagi untuk needs, bisa rekan-rekan tentukan. Di sini ada pemberitahuan maksimal untuk needs adalah 5 juta rupiah. Di sini saya pakai rumus Excel, nanti saya beritahukan cara membuatnya. Nah, kita tinggal isi, sewa rumah berapa, makanan harian berapa, biaya listrik, ini tinggal disesuaikan saja. Di sini saya hanya isi berdasarkan asumsi saja. Ini nanti silakan rekan-rekan isi sesuai dengan realnya yang rekan-rekan keluarkan. Nah, jika kita isi lebih dari 5 juta, di sini 5.500.000 akan ada peringatan, total sudah lebih dari 5 juta. Kalau pendapatannya berubah, misalnya jadi 12 juta, di sini saya rubah jadi 12 juta, maka needs-nya berubah jadi 6 juta. Masih punya space 500.000 lagi. Ini baru 5.500.000. Di sini maksimal untuk needs adalah 6 juta. Angka di sini akan berubah mengikuti yang ada di sini. Bagian juga untuk wants akan mengikuti di sini, kita tinggal isi wants, makan di restoran, beli jam, atau apapun yang ingin rekan-rekan inginkan bisa ditulis di situ. Untuk savings, di sini saya sendiri lebih prefer untuk sewa rumah, itu dimasukkan ke needs, dan kalau kita mau kredit rumah KPR juga bisa dimasukkan ke needs. Jadi KPR itu untuk menggantikan sewa rumah. Menurut saya lebih amannya seperti itu. Jadi di sini saving itu benar-benar tabungan kita saja. Tabungan ini bisa tabungan di deposito, tabungan taka, atau macam-macam, atau bisa juga di sini rekan-rekan masukkan ke reksadana, atau juga bisa investasi di saham. Nah, ini nanti bisa rekan-rekan isi, jadi rekan-rekan punya gambaran bagaimana pengeluaran rekan-rekan, apakah sudah memenuhi target di sini, bisa dirubah-rubah persentasenya sesuai dengan keinginan rekan-rekan. Nah, kita lihat sekarang rumusnya, cara membuatnya. Untuk pendapatan setelah pajak tinggal diisi. Untuk if di sini saya menggunakan jika jumlah C3 sampai C5 itu tidak sama dengan C1, maka akan muncul kalimat peringatan. Needs, wants, tambah save tidak sama dengan total pendapatan. Ini dikasih kurung kutip 2, karena ini teks. Kalau mau diganti teksnya silahkan, di sini tinggal diganti-ganti teksnya. Harus ada dalam kutip 2 teks tersebut. Jika ingin lebih jelas bisa dicari topik saya yang mengenai if, di situ saya jelaskan dengan detail untuk aturan penulisan if dan sebagainya. Nah, di sini jika tidak memenuhi, berarti jika tidak sama, maka akan muncul peringatan. Jika sama, baru muncul needs, want, save harus sama dengan total pendapatan. Karena di sini harus sama, harus 100%. Jadi kalau tidak sama akan muncul warningnya. Nah, berikutnya di sini sama. Di sini kita 5.500.000 itu didapatkan dari sum yang ada di bawahnya ini. B9 sampai di sini space-nya B17. Kalau ada lagi ke bawahnya tinggal ditambahkan saja. Nah, untuk warningnya ini jika B8 lebih besar dari C3, 5.500.000 lebih besar dari ini C3 di sini untuk yang needs tadi, maka kita kasih peringatan total sudah lebih dari C3. Jadi di sini kita kasih kutip 2, peringatan total sudah lebih dari kutip 2. Kita kasih tanda dan
C3. Jadi ambil angka 6 jutanya itu dari kolom ini. Jadi dia akan, kalau angkanya berubah, dia akan ikut berubah karena kita ngambilnya alamat selnya. Jadi dia akan mengikuti sesuai dengan angka selnya. Ininya maksimal untuk needs. Maksimal untuk needs-nya ini akan selalu ngambil dari C3 itu. Nah, jadi kalau lebih pun, misalnya lebih 2 juta, di sini muncul peringatan total sudah lebih dari 6 juta. Dia akan mengambil dari C3. Nah, ini kita samakan dulu. Nah, jika sama, maka kalimatnya itu maksimal untuk A8, maksimal untuk needs. Di sini kita ambil A8, maksimal untuk needs adalah C3. Kita ambil C3 6 juta, sama kasusnya sama tadi yang peringatan. Nah, berikutnya sama konsepnya untuk once. Jika B19 lebih besar dari C4, maka dia akan memberikan warning. Jika di sini saya misalnya tambahkan lagi, dia akan lebih dari C4, maka peringatan total sudah lebih dari 3.600.000. Tapi jika sama, maka dia hanya akan memberi maksimal untuk once adalah maksimal untuk once. Once-nya itu kita ambil pakai A19, once, sel A19, jadi kita teksnya itu kita kasih kutip 2, lalu jika kita ingin gabungkan dengan yang lain, kita kasih tanda dan, concatenate A19, dan kutip 2 adalah, jadi kalau di dalam kutip 2 itu akan tampil apa adanya. Yang A19 kita mengambil dari sel A19, once-nya, kalau di sini berubah katanya wanted, di sini akan mengikuti jadi wanted. Saya balikan lagi. Nah, jadi adalah kita ambil dari sel C4 di sini. Demikian juga untuk saving sama kasusnya. Di sini kita jika B24 lebih kecil dari C5. Nah, di sini kebalikannya, karena tabungan itu tidak boleh lebih kecil dari target, tentunya harus sama atau lebih besar. Semakin baik, semakin besar tentunya untuk saving. Maka di sini saya balik, kalau dia kurang, maka kita akan munculkan peringatan. Tabungan Anda masih kurang dari 2.400.000, dari 20%. Jadi harus sama atau lebih besar, lebih bagus. Nah, di sini kalau saya ketikkan 2.400.000, maka di sini akan muncul minimal untuk, dia akan mengambil dari sel A24 minimal untuk saving. Kalimat di sini adalah C5. Jika Anda ingin rubah kalimatnya, bebas tinggal dirubah. Itu logikanya. Jadi di sini saya coba membuat bantuan secara sederhana sehingga kita bisa mengalokasikan berapa sih yang saya alokasikan maksimal untuk needs, berapa sih yang harus maksimal untuk wants, dan berapa sih minimalnya untuk saving. Nah, mudah-mudahan ini membantu. Jangan lupa di-share dan di-subscribe channel Tumbuh Besar untuk mendapatkan informasi dan tips-tips lainnya yang terkait dengan bisnis, investasi, dan keuangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini.